CP dari Pertamina dari awal ya, terusnya mau Bayu ya. Kemudian setelah pensiun dia membuat buku ini ya, tapi makanya ibu yang ada yang beberapa yang nggak setuju ya. Tapi nanti komen aja ya. Selama ini masih dipakai, dia masih punya pahala ya di apa? Di lagi nunggu di apa namanya? Dalam Badsyah ya. Jadi ini penurunan rumus material balance ya untuk reservoir gas itu di apa? Dimulai dari untuk reservoir minyak. Kalian hafal rumusnya nih. NPBO ditambah RMS kali BG sama dengan NMBTI BG per BGI min 1 ditambah NBT min BTI ditambah WE min WPBW ya. Ini rumus umum material balance yang kalau dulu waktu tatap muka Ibu suruh ngafalin ini. Yang waktu ujian komplek kemarin, Ibu juga suka nanya ini ya, rumus umum material balance ini. Kan mestinya hafal nantinya ya. Bukan hafal untuk nuruninya, tapi paling tidak rumus satu baris saja ini hafal gitu ya. Lebih nyaman, lebih bisa memahami gitu ya. Jadi ini kalau NP kali BO ditambah NP kali RP BG ditambah NP kali RS BG gitu ya. Harusnya kan seperti itu. Kalau NP kali BO, tapi kan di reservoir gas itu tidak ada minyaknya. Jadi ini dianggap nol ya. Reservoir gas itu kalau kita produksikannya yang tidak ada minyak, jadi ada gas saja dan air di bawahnya untuk dry gas ya. Nah kemudian ini NP kali RP, ini sama dengan GP ya. GP kalikan BG begitu. Kemudian ini dikurangi dengan NP kali RS kali BG ya. NP kali RS kali BG tentu saja NP-nya kan nggak ada, jadi ini nol ya. Jadi tinggal GP kali BG ya. Sama dengan NM, M kecil itu sama dengan volume gas cap mula-mula dibagi volume minyak mula-mula. Gas cap mula-mula dibagi minyak mula-mula. Jadi kalau begitu N kali M ini menjadi G. G itu kan gas initial in place, N itu oil in place ya. Jadi artinya original oil in place itu N ya. Jadi jumlah minyak mula-mula. Kalau M kecil itu jumlah gas cap mula-mula dibagi jumlah minyak mula-mula. Jadi kalau begitu N kali M sama dengan G. Ya. Dikali dengan BTI itu sama dengan BGI di sini ya. BTI itu sama dengan BGI ya. Kemudian BG per BGI min 1 tetap nih ya. Ditambah dengan N BT min BTI. N saja 0 ya. Kan nggak ada produksi minyak ya. Nggak ada N juga. Ya, ini 0, kemudian BT min BTI sama dengan 0, BT itu sama dengan BO ditambah BT itu sama dengan BO ditambah RS min RS kali BG. Itu 0 ya. BTI sama dengan BO ini juga 0 ditambah WE min WPBW. Jadi dari rumus ini akhirnya menjadi GP kali BG sama dengan G kali BGI kali BG per BGI min 1 ditambah WE min WPBW. Gitu ya. Kemudian ini GPBG sama dengan G. Ini ada G. BGI-nya BGI dibagi BGI sama dengan 1. Jadi kali BG dikurangi. Ini kan kalau kalikan ini BGI dibagi BGI sama dengan 1. Jadi G kali BG min BGI gitu ya. Ditambah WE min WPBW. Atau kalau kalian GP, BG-nya ini semua dibagi BG, jadi sama dengan GP, sama dengan G, dibagi dengan BG, kali BG min BGI, ditambah WE min WPBW dibagi dengan BG. Jadi semua ini dibagi dengan BG. Jadi rumus material balance untuk reservoir gas, ini sama dengan GP, sama dengan G, kali 1 min BGI per BG, ditambah WE min WPBW dibagi BG. Kalau misalnya tidak ada water drive, ya ini sama dengan 0. Ya. Jadi tinggal GP sama dengan, tidak water drive ya, jadi sama dengan GP sama dengan G lagi ini kan,
Ini sama dengan 0. Jadi G dikurangi BG kali BG per BGI atau nulisnya seperti ini. G sama dengan G min G kali BGI per BG. Atau G sama dengan GP ditambah G kali BGI min BG. Gitu. Suka-suka aja nulis rumusnya ya. Gas awal itu sama dengan gas produksi ditambah gas sisa ya. Ini gas awal mula-mula atau gas inisial, gas in place sama gas yang diproduksi ditambah gas sisa. G kalikan BGI per BG gitu ya. Nah, jika material balan reservoir gas untuk reservoir non-associated itu artinya dry gas reservoir atau dalam reservoir itu gas sampai permukaan kalau diproduksi tetap aja gas ya. Berisi gas saja tidak ada minyak. Tenaga dorong itu depletion atau water drive. Jadi ini ada depletion plus water atau depletion saja. Sebenarnya kalau reservoir gas itu kalau depletion ya depletion, kalau water drive ya water drive gitu ya. Itu menurut Ibu, kalau Pak Sumantri kan tenaga dorong depletion plus water atau depletion saja. Jadi ada dua, tapi yang satu depletion plus water drive gitu. Tapi umumnya kalau Ibu membimbing mahasiswa ya, itu reservoir itu apa namanya? Ini kalau di reservoir gas tidak ada kombinasi. Ini artinya kan kombinasi. Tapi kenyataan di dalam reservoir gas itu tidak ada kombinasi. Kalau depletion ya depletion, kalau water drive juga water drive. Ini yang Ibu nggak setuju, tapi nggak usah. Kalau nanti tinggal aja kalau kalian nanti tugas akhir, nanti dibuktikan saja ya. Gas awal sama dengan GP ditambah G kali BGI per BG ya. Itu umumnya kan tadi itu seperti ini ya. Nah terus ini depletion water drive. Kenyataannya depletion water drive gitu. Karena mekanisme untuk reservoir gas itu hanya dua, depletion sama water drive. Tapi tidak ada kombinasi. Kalau di reservoirnya kan ada cascade drive, ada water drive, ada solution gas drive, ada satu lagi kombinasi gitu ya. Tapi kalau di reservoir gas itu tidak pernah ada kombinasi. Nah, kalau di dalam reservoir minyak kita bisa menghitung apa namanya, yang dominan yang mana gitu. Jadi kombinasi itu yang dominan yang mana, misalnya cascade plus water drive atau solution gas drive sama water drive gitu. Itu bisa dihitung berapa persen untuk water drive-nya, berapa persen untuk cascade-nya, atau berapa persen untuk cascade-nya, atau solution gas drive, berapa persen untuk water drive. Ya. Ini depletion water drive. Nah, rumusnya sebenarnya ini sama water drive saja gitu. Tidak ada rumus untuk depletion ya. Nah, ini slide lain juga ada untuk material balance reservoir gas. Untuk menentukan jenis tenaga dorong reservoir gas dan GIP, reservoir gas no water drive, gunakan metode paper set. Bukan reservoir gas no water drive ya. Kalau menurut Ibu, reservoir gas paper set itu untuk dry gas reservoir, non-associated gases. Kalau kalian punya reservoir condensate itu di bawah sana gas sampai permukaan dua fasa, ada minyaknya, ada gasnya. Ini nggak bisa dipakai metode paper set ini. Jadi kalian harus mengkonversi dulu minyak yang terproduksi itu adalah gas yang terproduksi. Itu ada caranya ya. Ada caranya konversi untuk minyak yang terproduksi atau kondensat dijadikan menjadi gas GP atau gas production. Ya. Baru dihitung masuk ke sini bisa. Tapi dikonversi dulu. Tapi umumnya kalau bimbingan apa kalian punya reservoir, dianggap aja kalau misalnya minyaknya kecil gitu ya, kondensatnya kecil, udah bilang itu diabaikan ya boleh-boleh saja ya. Tapi sebenarnya kalau misalnya banyak yang nggak bisa diabaikan, itu mesti harus dikonversi dulu ke GP, kemudian baru masuk ke reservoir ini, material balance ini ya. Jadi rumusnya itu P per Z sama dengan PI per ZI dikurangi PI per ZI awal ya, ini awal ya, P per Z awal, ini awal, dibagi dengan G kalikan GP. Jadi kalau kalian lihat ini P per Z, ini A-nya ya, ini B GP ya. Ini merupakan persamaan garis lurus antara Y-nya itu P per Z
Kemudian X-nya itu adalah GP. Jadi kalau kalian plot P per set versus GP itu ada garis lurus nanti. Nah, kemudian G-nya itu pada saat P per set sama dengan 0, P per set sama dengan 0, maka G itu sama dengan GP itu sama dengan GIP. Ini P per set, ini GP, kalian plot saja P per set kali GP, kalian punya reservoir gas. Ini yang bisa kalian lakukan waktu kalian nanti FDP. FDP biasanya reservoirnya banyak reservoir gas kecil-kecil ya. Kalau misalnya reservoir minyak, kalian mesti nggak sampai material balan, nggak sampai pakai rumus material balan. Kalian pakai volumetrik ya. Tapi kalau untuk reservoir gas, biasanya kalian pakainya P per set. Jadi P per set versus GP kalian plot, kemudian kalau ketemunya garis lurus seperti ini, maka titik potong ini adalah GIIP. Pada saat P per set sama dengan 0, maka GP sama dengan GIIP. Jadi yang tadi ini ya. Ini kalau P per set sama dengan 0, maka GP akan sama dengan G ya. Ini ya. Ini kalau sana ya. Misal dari sini. Intinya seperti itu. Jadi P per set sama dengan 0, ini. Maka GP sama dengan GIP ini. G ya, tinggal diplotkan saya gampang ya. Kalau GP sama dengan 0, ini. P per set sama dengan PI per set I ya. I per set I di sini titiknya ya. Nah, gini, kalau untuk reservoir minyak itu pada saat kita bisa meninggalkan, tidak untung lagi gitu ya, itu pakai economic limit ya. Tapi kalau untuk reservoir gas itu ada P abundant. Ini setiap lapangan lain-lain P abundant-nya ini. Tinggal tanya kalau reservoir gas, nanya ke mereka, P abundant-nya berapa Pak? 200, 150, 300, berapa aja gitu ya. Nanti tinggal diplot ke sini, memotong ini, kalian tarik ke sini ketemu GP max. GP max ini kalau dibagi dengan GIIP akan menjadi recovery factor ya. Akan menjadi recovery factor. Jadi recovery factornya berapa itu dari GP max ini dibagi dengan G ya. GP max dibagi G itu recovery factor untuk reservoir gas ya. Nah, kalau ini reservoir gas water drive gunakan metode G aksen versus GP. Jadi tadi rumusnya kan ini G sama dengan GP kali dibagi dengan 1 min BGI per BG dikurangi WE min WPBW dibagi dengan BG min BGI. Nah, kalian ini dianggap sebagai G aksen, kemudian ini GP ya. GP kali ini ya. Kalian kali kemudian kalian buat ini plot antara G aksen sama GP ya. G aksen sama GP kalian hasilnya berapa. G aksen kan ngitung dulu ini ya. Ngitung dulu per tahun. Kemudian kalian buat plot seperti ini. Ini GP1, kemudian G-nya berapa? GP2, G-nya berapa? GP3 sama dengan berapa gitu ya. Kalau lurus nanti hasilnya seperti ini, maka ini tidak overdrive. Tapi kalau naik terus, kurvanya itu G aksen itu beda sama G aksennya itu naik terus gitu ya kurvanya, maka ini ada water drive ya. Nah, kalau di reservoir gas itu recovery factor untuk water drive sama depletion gas drive itu besaran yang depletion. Depletion itu bisa sampai 95%, sementara kalau water drive paling 70 ya, 70% gitu ya. Jadi untuk reservoir gas beda sama untuk reservoir minyak. Reservoir minyak itu recovery factor terbesar itu pada reservoir dengan tenaga dorong water drive ya. Tetapi untuk reservoir gas itu tenaga dorong yang paling besar recovery factornya ada depletion. Makanya Ibu tidak pernah di reservoir minyak itu tidak pernah menggunakan kata-kata depletion gas drive. Selalu pakai solution gas drive. Supaya enggak rancu dengan reservoir gas. Karena reservoir gas itu kan ada depletion gas drive. Kalau di reservoir minyak itu solution gas drive. Padahal itu sebenarnya sama.
equation gas ya, solution di gas kan nggak ada solusinya ya. Jadi makanya untuk membedakan itu supaya kalian nggak rancu juga. Jadi Ibu komit kalau misalnya di reservoirnya kita pakai SDI ditambah WDI ditambah GDI sama dengan 1, ya kan? Ini ya. Ada pertanyaan? Misal water drive itu slope-nya tidak sama, besar 0, G aksen tidak sama dengan G aksen terus membesar dengan membesarnya WE. Kemudian kalau untuk no water drive, slope-nya 0, G aksen sama dengan G, dan G aksen adalah konstan dengan WE sama dengan 0, dan WE sama dengan 0. Sampai sini ada pertanyaan. Jadi untuk reservoir gas itu ya cuma seperti ini. Persamaannya yang dipakai nanti. Kalau kalian pakai. Tapi gini ya. Gini. Memang ini ya sederhana ya. Sederhana kan. Tapi kalau kalian mendapatkan reservoir gas tetapi water drive, nah, water drive-nya ini yang menyebabkan ada water influx. Water influx-nya itu ngitungnya gimana seperti reservoir-nya. Ada superposisi dan sebagainya. Itu yang menyebabkan ribet satu. Yang kedua, kalau reservoir gasnya adalah condensate gas reservoir. Entah itu retrograde condensate gas reservoir, atau wet gas reservoir, pokoknya diproduksikannya itu ada GP, juga ada NP. NP itu kondenser. Ya. Ini harus NP-nya harus dikonversi dulu menjadi GP. Baru kalian bisa masuk ke metode paper set ini. Ada pertanyaan? Ini udah Ibu share ke kalian ya, ke WA ya. Tadi Bu, waktu mulai itu sebenarnya udah siap. Kemudian, Ibu lupa belum ngeser dulu. Kalau mau masuk lagi kok malah susah. Sampai harus ke depan ya. Ada pertanyaan ini? Untuk saya masih belum ada, Bu. Belum ada ya. Nanti untuk latihan ini mungkin minggu depan ya. Minggu depan. Nah sekarang kita mau latihan yang untuk kemarin. Kemarin itu apa? Reservoir minyak tapi straight line ya. Good ya. Silskannya ya. Ini udah di kalian ya. Nah, Ibu mau menjelaskan lagi latihan untuk yang kemarin straight line, material balance. Tapi untuk reservoir gas cap, sebenarnya ada solution juga ada. Ini Ibu pilih yang gas cap saja ya. Kalian sebentar. Tadi udah stop ya. Mau ambil file dulu sebentar. Iya kemarin PR-nya udah kalian masukkan belum? Satu baris itu. Ada PR kan kemarin tugasnya kan untuk mencari persamaan dari persamaan materi kalian sekalian. Rumus, Bu. Hah? Penurunan rumus. Bisa kan? Ya, Bu. Bisa. Bu, sudah dikumpulkan. Hah? Sudah dikerjakan ya, kalau tak lihat. Jadi kalau kalian lupa rumusnya, kalian tulis aja sama material balance itu yang panjang itu ya. Kalian. Kemarin turunkan rumus Dave index. Ada yang bisa nggak yang coba Ibu lihat dulu satu. Oh ya, udah ya. Jadi NPBO ditambah RP min RS kali BG sama dengan NBOI BT min BG. NBOI BG per O dari sini. Begini bingungin Mas. Ya, baik lihatin dulu ya. Ini kalau langsung nggak ini kalau gini namanya ini nggak nurunin rumus.
1 sama dengan, masih bingung. Sama semua. Buka 2, tapi kayaknya hasilnya sama-sama. Sebentar ya. Rumus. Ya. Reservoir gas nih ya. Tadi reservoir minyaknya kan dari ini ya. Samanya ini kan tadi ya. Nah, kalian coba lihat, perhatikan. Ibu udah start screen belum ya? Belum ya? Belum, Bu. Belum, sebentar. Gitu. Kalian perhatikan. Dari rumus mata pelajaran yang ini kan hafal ya. Bilang tadi suruh ngapalin. NPBO tambah RMS kali BG sama dengan NMBTI BG per BG min 1 ditambah NBT min BTI tambah WI min BBW. Ini kalian harus hafal ya. Supaya kalian nggak bingung. Nanti kalau misalnya ketemu suatu reservoir, kemudian kalian mencari OIP-nya gimana? Ya cari dulu drive mekanismenya dulu. Kalau drive mekanismenya sudah ketemu, kalian baru tahu rumus yang dipakai yang mana gitu ya. Nih coba perhatikan. Ini kalau ini ada suku yang sebelah kiri sama suku sebelah kanan. Yang sebelah kiri itu tentang NP, yang sebelah kanan itu tentang NN ya. Yang sebelah kiri sama sebelah kanan dibagi dengan sebelah kiri NPBO ditambah FMS kali BG. Jadi ini dibagi dengan ini sama dengan 1 ya. NPBO ditambah MS kali BG dibagi dengan NPBO ditambah MS kali BG sama dengan 1. Sama dengan ini NMBTI BG per BG min 1 dibagi dengan NPBO ditambah LPMS kali BB. Ini yang disebut sebagai GDI. Ini GDI ya. Nah sekarang kalau yang NBT min BTI dibagi dengan NPBO ditambah MS kali BG itu sama dengan SDI atau DDI. Makanya ini kan DDI kan kayak yang di tadi Sevalgas kan depletion kan, depletion drive index. Rancu jadinya nanti kalian. Jadi ini biasanya Ibu nulisnya ini SDI ya. Sudah betul. Ini SDI, solution drive index. Solution drive index. Jadi yang benar ini, bukan yang benar ya, supaya kalian nggak rancu dengan punyanya drive indexnya punya gas ya. Nah ini tinggal WE min PBW dibagi dengan suku yang sama dengan ini. WE min dibagi dengan NPBO ditambah MS kali BG ini sama dengan WDI. Jadi GDI ditambah SDI ditambah WDI sama dengan 1. Ya, ada pertanyaan. Nah, kalau reservoirnya unsaturated gimana? Ini jadi SDI ya. Ini ya, SDI tambah GDI sama dengan 1. Kalau reservoirnya unsaturated, ada gas cap-nya enggak? Gas cap-nya enggak? Ini nggak ada yang dengerin kali ya. Kalian tidur. Dengar, Bu. Dengar, Bu. Kalau reservoir unsaturated, ada gas cap nggak? Ada, Bu. Ada. Ada Kan lagi. sudah lewati setitik gas. Unsaturated itu di atas tekanan bubble point, Mas. Jangan kebalik. Oh iya betul. Aduh, lupa. Artinya apa? Tidak ada gas cap. Oh iya, betul. Ada gas cap berarti GDI-nya sama dengan 0. Jadi kalian tinggal SDI ditambah WDI sama dengan 1 gitu ya. Dan persamaan material balance-nya ini sama dengan 0. Ya. M-nya sama dengan 0. Kemudian RP sama dengan RS. Jadi NPBO sama dengan 0, tinggal ditambah N, BT min BTI. Nah, BT itu rumusnya BT sama dengan BO ditambah NS min S kali BG. RSI sama dengan RS, sehingga rumusnya tinggal N
BT, N, BT, BT, BON, BO. NBO. Jadi NPBO sama dengan NBO min BOI. Rumusnya tinggal itu. Kalau reservoirnya undersaturated. Kalau masih ada autodrive, tinggal tambah DE min DPBW gitu ya. Nah ini kalau misalnya sudah diproduksi lama gitu ya, misalnya kalian dapatnya reservoir Pertamina itu semua kan sudah diproduksi tahun 70-80 mulai diproduksi. Nggak mungkin nggak ada WE, nggak mungkin. Nah ini yang menjadikan ribet ya. WE ini kan water encroachment. Jadi kalian ngitung water influx-nya dengan superposisi ya. Gitu. Ada pertanyaan? Jadi jelas ya. Ini kalian foto aja ya, Mas. Kalian foto aja ini ya. Itu nggak share lagi ini ya, cuma satu slide ya. Kalian foto saja ini ya. Sudah ya di fotonya ya. Sudah, Bu. Sudah ya. Sekarang Ibu mau share lagi apa ya? Sekarang latihan kita. Atau mau buat PR saja? Kalau minta PR saja Bu, gitu ya. Aja Bu. Ya Bu, biar aja Bu. Biar aja Bu. PR saja Bu, gitu kan? Bener toh? PR aja, Bu. Sebentar. Nah ini, bahannya nih. Kalian foto aja nih. Latihan gas cap reservoir. Mata bahan saat lain suatu reservoir minyak mempunyai data PVT sebagai berikut. Selalu data PVT itu selalu banyak tekanan gini ya. Kemudian masing setiap perubahan tekanan itu sifat PVT-nya juga berubah. BO-nya berubah, BG-nya berubah, RS-nya berubah, LP-nya berubah, NP-nya. Datanya kebetulan ini ya. Ini itu BO itu kalau kalian lihat BO-nya itu nah turun ya. Hah? Ibu lagi share screen, Bu. Oh belum saya screen. Belum ada share screen-nya, Bu. Share screen. Ali. Ya udah tuh Mas. 2 tahun lagi, 2,5 ya. 2 tahun lagi pensiun. Semester genap, kemudian 2 tahun lagi pensiun. Sudah ya? Sudah Bu. Nah, ini blok ya. Karena kalian mesti nanti itu udah ada angkanya, kalian kayak ngerjain. Ini PR-nya ini kalian nanti kerjain di rumah. Jadi P di foto aja juga boleh, gampang kalian ya. P, BO lihat ini turun terus ya. Kemudian BG-nya mestinya naik terus ya. Kemudian RS-nya turun terus. Ya, artinya apa? Ini reservoir apa? Dan undersaturated. Kalau undersaturated itu P-nya di atas bubble point. Ini kan di bawah bubble point mesti. Ya. Makanya ini buktikan secara grafis bahwa tersebut tenaga dorongnya ada gas cap drive. Ini ada gas cap-nya di atasnya. Tapi sebenarnya tidak semua reservoir saturated itu ada gas cap-nya. Ya. Kemudian hitung OIP dalam STB dan hitung M. M itu tadi, M kecil yang dirumus tadi. NPBO ditambah MNS kali BG sama dengan MN. Ya, M-nya itu adalah perbandingan gas cap dibagi dengan jumlah minyak jumlah gas mula-mula dibagi dengan gas minyak mula-mula. Dibagi dengan minyak mula-mula. Jadi M itu sama dengan G dibagi dengan N ya. Jadi nanti kalau misalnya M-nya gede banget, berarti gas cap-nya itu gede sekali, kemudian ada minyak tipis di tengahnya gitu ya. Kemudian berbawahnya air. Kalian ngitung ini. Nah ini caranya, dan ini ada foto ya. Ini caranya ini. Ini kalian lagi tambah lagi, sini BT, kalian mesti ngitung BT kan. Kemudian sumbu Y itu apa, sumbu X itu apa, di teori kemarin ada, ya sumbu X itu apa, sumbu Y apa, kalian hitung. Sumbu Y apa, sumbu X apa, kemudian kalian plot sumbu X versus sumbu Y.
kurvanya garis lurus hingga reservoir tersebut tenaga dorongnya gasket tanpa water drive. Ya. Kemudian perpotongan sumbu Y dengan kurva itu adalah N, sama dengan berapa mmSTB. Kemudian kan disuruh menjadi karya M-nya. M-nya itu sama dengan slope-nya itu. Slope-nya itu N kalikan M. Kalau M-nya ini tahu, NM-nya tahu, berarti nanti M kecilnya tahu. Hitungnya 4 ya M. Harusnya juga perlu ya. Nanti kalian keluarnya berapa? Kemiringan tangan alfa. Jadi semua di ya. Itu M ya. Sudah? Ini buat PR. Nanti ada kurvanya ya. Kan tinggal ngeplot nanti. Ngeplotnya boleh pakai Excel atau pakai milimeter plot juga bisa ya. Kalau pakai tangan biasa, kira-kira itu nanti nggak pas ya. Ini tuh atau pakai apa? Ada pertanyaan sampai sini? Ya, ini PR Belum ya. ada, Bu. Belum ada ya. Ini PR ya. Tugasnya ya. Nanti Bu kasih di GCR ya. Kasih shot untuk. Paling lambat kapan? Jumat, Senin, Bu. Senin. Senin jam berapa Senin? Sebelum kelas mulai, Bu. Ya, Itulah yo. Ini lihat hasilnya seperti apa sih ya, baru nanti saya ini kayak tadi itu saya lihat. Kalau tadi pergi juga ngaji itu. Jadi baru kan lihat dulu penurunan rumus gimana gitu. Tapi nggak taunya ya cuma tulis rumusnya aja, tapi itu nggak tahu dari mana. Sepertinya itu kok yang bubuk tadi. Itu nggak dibagi ya, dibagi suku yang sama dengan NP-nya suku NP lah, dibagi dengan suku NP ya. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita foto duluan ya. Kita belum foto ya. Yuk foto dulu. Yang masuk.